Siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita sudah masuk ke materi pertemuan yang ke-12 dan 13, algoritma dan pemrograman. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah abstract data type atau biasa disebut dengan ADT. Nah, tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan komponen data dan perilaku dari ADT. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat lebih dari satu ADT dan dapat digunakan bersama-sama untuk pemecahan suatu masalah. Nah, di sini akan dibahas yang namanya abstraksi. Tadi ADT itu adalah abstract data type. Nah, kalau abstraksi sendiri itu apa? Di sini abstraksi merupakan ide yang sangat berguna dalam ilmu komputer. Ya, mengabstraksi. Hal ini dapat memisahkan apa dan sampai dengan bagaimana. Abstraksi dan dekomposisi akan menyediakan modularitas. Jadi di sini dekomposisi intinya memecah file. Kalau abstraksi itu sebetulnya adalah membuat suatu abstrak ya. Jadi kita harus mendesain sebuah kode dulu. Ya, jadi mengabstraksi dulu. Nah, nanti ini akan menyediakan modularitas atau pemisahan. Ya, jadi untuk memudahkan maintenance nantinya. Modularitas ini bisa dicapai dengan fungsi atau kelas. Jadi nanti arahnya adalah yang ke kelas. Ya, kalau fungsi itu kan sudah kita banyak pelajari pada materi yang sebelumnya. Ya. Jadi kelas itu nantinya adalah gabungan antara penggunaan data dan fungsi. Nah, pada Python suatu ADT atau tipe data abstrak hanya dapat diciptakan dengan suatu kelas. Ya, jadi ADT hanya bisa dibuat dengan kelas. Sehingga paradigma yang akan kita pelajari adalah object oriented atau pemrograman berorientasi objek. Nah, ADT sendiri ini merupakan jenis spesial dari tipe data. Ya, jadi kita menyiapkan semacam objek. Ya, kita menyiapkan objek atau kelas. Ya, yang nanti isinya sudah ada fungsi dan data-data tertentu. Nah, didefinisikan dari set nilai-nilai dan set operasi dari operasi-operasi. Jadi nanti kelas itu isinya nilai dan operasi. Kata abstrak ini dapat diartikan sebagai kita dapat menggunakan tipe data ini dan menggunakan operasi yang berbeda-beda tanpa harus mengetahui bagaimana operasi tersebut bekerja. Maksudnya di sini tujuannya adalah memudahkan penggunaan, ya, memudahkan sebuah pemrograman. Ya, jadi abstrak di sini dari sudut pandang user atau pengguna atau programmer yang menggunakan ADT yang kita bangun. Ya, jadi di sini abstrak itu bisa dibangun oleh ya programmer ya, tapi programmer lain juga bisa menggunakan ADT yang kita buat. ADT dibentuk oleh tipe data primitif yang sudah ada, tetapi operasi logika yang ada di dalamnya disembunyikan. Jadi mungkin perlu dipahami bahwa di sini ada operasi logika yang ada di dalamnya disembunyikan karena sudah dibungkus dengan kelas. ADT dicapai dengan pemrograman berorientasi objek pada Python.
Nah, pemrograman berorientasi objek mungkin sedikit dipelajari ya, bahwa semua yang ada di Python itu adalah objek yang punya tipe data, di mana dapat menciptakan objek baru dan dengan beberapa tipe data. PBO dapat memanipulasi objek dan dapat menghancurkan objek ketika sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Nah, operasi penghancuran objek di sini dengan perintah del pada Python, dan sistem Python akan mengakui kembali objek yang dihancurkan atau objek yang tidak dapat diakses pada garbage collection, pengkoleksian sampah seperti itu. Jadi objek yang sudah dibuang atau di del itu masuk ke garbage collection. Nah, objek itu ya, di sini mengenai objek, Python mendukung apapun bentuk data. Ya, setiap data tersebut dikenal sebagai objek. Jadi objek itu memiliki tipe representasi internal dari data, bisa primitif atau gabungan atau komposit. Biasanya gabungan ini disebut dengan struct ya. Lalu berisi set prosedur dari interaksi dengan objek lain. Ya, jadi di sini ada set prosedur atau fungsi. Ya. Nah, lalu di sini dengan kata lain objek merupakan instan dari tipe. Ya, atau instan of class. Instan of class. Di sini ada contoh 23245, ini adalah instan dari integer. High pakai tanda petik. Di sini instan dari string. Secara sederhana, objek adalah abstraksi dari data yang menangkap. Di sini ada representasi internal melalui atribut data. Lalu yang kedua, menghubungkan untuk berinteraksi dengan objek lain melalui suatu yang disebut dengan metode atau sering kita kenal sebagai fungsi atau prosedur, di mana metode ini mendefinisikan suatu perilaku atau behavior dengan implementasi yang tersembunyi. Di sini contohnya adalah objek mahasiswa itu punya atribut name dan memiliki tingkah laku mengambil mata kuliah, di mana tingkah laku dari objek mahasiswa ini terhubung dengan objek lain, yaitu mata kuliah. Mungkin penjelasan di sini masih cukup abstrak ya. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan nih. Nah, perlu dipahami dulu ya penjelasannya. Tidak usah Anda telan mentah-mentah dulu. Ini dilanjutkan dulu ya untuk penjelasannya ya. Nah, ini ada sebuah contoh ya, mengenai objek list. Selama ini ya Anda menggunakan list di Python secara instan. Lalu bagaimana sebetulnya list itu direpresentasikan secara internal? Karena list itu sebetulnya adalah sebuah tipe data bentukan ya. Kalau di Python itu Anda tinggal pakai saja. Nah, list itu terdiri dari sel list yang saling tertaut satu sama lain. Setiap sel terdiri dari nilai dan memiliki tipe tertentu yang disebut dengan pointer atau tautan link ke sel lain. Tapi di sini list ini kita tidak pernah mengetahui link tersebut. Kalau Anda mempelajari pada bahasa pemrograman lain yang lebih sederhana, misalnya bahasa C, untuk membuat sebuah list itu memang membutuhkan nilai untuk menyimpan angka 1 dan pointer. Pointer digambarkan umumnya dengan gambaran tanda panah. Nah, list ini, angka 1 ini biasanya
selain ada nilai pointer, dia tersimpan pada sebuah alamat yang statis pada RAM. Itu kalau pada bahasa pemrograman lain. Tapi di Python kita tinggal pakai aja, karena list di sini sudah instan, sudah sebuah objek ya, sudah berupa objek, dan kita tidak perlu memikirkan bagaimana sebuah list, sebuah elemen dari list itu disimpan di memori, alamatnya itu di sebelah sana mana. Kita juga bisa memanipulasi list ya di Python dengan mudah. Kita bisa gunakan L ke I, I-nya ini indeks untuk menunjukkan alamat indeks tertentu. Lalu LIJ itu untuk menunjukkan dari indeks kemana sampai indeks kemana. Ya, indeks ke 1. I-nya misalnya 0 sampai dengan J-nya 2, berarti disebutkan I0 sampai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks kedua. Lalu ada operasi plus ya, penambahan. Lalu ada len, ada max, ada sum ya. Ini untuk mencari nilai maksimal, mencari nilai jumlah ya. Lalu di sini juga ada lappend, lremove, dan lsort. Untuk penambahan, menghapus elemen, dan di sini untuk sorting elemen. Representasi internal tersebut harus tersembunyi atau private. Jadi di sini kita juga tidak tahu di dalamnya cara kerjanya itu bagaimana. Jadi sifatnya private ya di sini. Nah, jadi apa keuntungan PBO? Ya. Keuntungan PBO adalah mudah menerjemahkan model bisnis ke model implementasi software. Kemampuan maintenance yang efisien dan cepat karena sudah bandel ya, sudah boleh dikatakan kalau dalam Windows itu WinZip atau WinRAR karena sudah dipaket. Ya, sudah dipaket seperti itu. Lalu efektif dalam kerja tim, dan kode dapat dengan mudah beradaptasi dengan third party kode atau program. Yang berikutnya mendukung komputasi modern dan mendukung OS modern. Ini adalah keuntungan dari PBO. Nah, ada beberapa konsep utama PBO yaitu abstraksi. Ya, abstraksi tadi sudah kita bahas. Jadi mengabstrakkan kelas itu dengan mengabstrakkan sesuatu itu dengan kelas ya. Membuat abstrak itu dengan kelas. Yang kedua enkapsulasi, inheritance, dan polymorphis. Tapi perlu diketahui abstraksi ini juga tergantung dari sudut pandang kita membuat abstraksi. Enkapsulasi itu penyembunyian informasi, inheritance pewarisan, polymorphis itu membuat suatu objek bisa memiliki banyak bentuk. Nah, ini adalah pilar atau konsep dari object oriented yang mana nanti akan kita pelajari pada mata kuliah PBO. Ya, mungkin di sini kita pelajari saja mengenai abstraksi sebagai pengantar. Nanti kita akan memahami tentang object oriented. Nah, bisakah kita membuat list kita sendiri? Kita dapat membuat ADT kita sendiri dengan cara membuat kelas. Jadi kita bisa membuat list sendiri ya secara manual dengan kelas. Perhatikan antara perbedaan dari kelas dan menggunakan instan dari kelas atau objek. Jadi yang kita buat adalah kelas, yang kita gunakan nanti adalah instan dari kelas atau objek. Ilustrasi sederhananya ya, kelas itu blueprint atau desain rumah ya. Kalau
objek, ya rumah itu sendiri yang sudah dibangun dari blueprint. Pembuatan kelas itu melibatkan yang pertama nanti ada definisi nama kelas. Ya, jadi definisi nama kelas itu harus sesuai dengan kelas yang kita buat. Lalu ada juga definisi properti atau atribut, ya, variabel. Yang ketiga definisi metode atau fungsi. Dan di sini contohnya adalah programmer menuliskan kode program untuk merepresentasikan list dengan mengetikkan kode class list. Di sini menggunakan kelas itu melibatkan pembuatan objek baru dan pembuatan instan baru dari objek. Ya. Melakukan operasi dari instan yang melakukan operasi dari instan tersebut, contohnya di sini ada L1,2 dan L append 3. Nah, di sini ada gambaran kita untuk membuat ADT kita sendiri. Misalnya di sini ada kelas koordinat, ya. Nanti kita akan bikin ADT koordinat. Bagaimana cara membuat programnya? Yang pertama gunakan keyword class. Ya. Gunakan keyword class untuk mendefinisikan tipe yang baru. Di sini ada gambarannya, kelas koordinat dalam kurung objek. Ya, ini objek bisa diganti dengan parent atau superclass. Kelas ini keywordnya, koordinat itu nama kelas. Nama kelas umumnya diawali dengan huruf besar, ya. Berbeda dengan nama fungsi. Kalau nama fungsi, nama variabel diawali dengan huruf kecil. Walaupun nama kelas sendiri kalau Anda tulis dengan huruf kecil itu juga tidak ada masalah. Nah, dalam pembuatan kelas ini kita juga menggunakan indentasi, ya, sama halnya dengan mendefinisikan fungsi atau def, ya, di Python keywordnya. Lalu di sini ada objek, ya. Yang dimaksud objek di sini, ya, artinya kelas koordinat yang kita buat merupakan objek Python yang mewarisi semua atributnya, ya, berkaitan dengan konsep inheritance atau pewarisan. Jadi objek ini sebetulnya kelas yang kelas koordinat tadi merupakan objek Python, ya, objek Python. Kita bisa mengatakan bahwa koordinat merupakan subkelas dari objek, ya, subkelas dari objek. Jadi secara hierarki objek itu sendiri sebetulnya dia seperti kelas, ya, seperti kelas, tapi dia karena ada superclass, ada parent di situ. Nah, di situ kalau objek ini sendiri, koordinat ini sendiri merupakan subkelas dari objek, dan objek merupakan superkelas dari koordinat. Nah, ini maksudnya seperti itu. Ya, jadi mungkin saya ulangi sedikit, ya, biar lebih jelas. Jadi objek ini berarti kelas koordinat merupakan sebuah objek Python yang mewarisi semua atributnya. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa koordinat itu merupakan subkelas dari objek dan objek merupakan superkelas dari koordinat. Jadi koordinat ini merupakan turunan dari objek. Nah, lalu yang berikutnya di sini isi atribut dan metode dari kelas. Ya, apa isinya? Lihat representasi gambar dan koordinat sebelumnya tadi, ya. Ini ada gambar, ada koordinat A, koordinat B, koordinat C, koordinat D. Ya, koordinat A terletak di X, Y, ya, 1,2, B itu ada minus 2,3, ya, berarti
Koordinat itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, setidaknya itu. Ya. Jadi atributnya apa tadi? Pikirkan data yang berkaitan langsung dengan kelas yang dibangun. Ya, tadi koordinat punya dua data integer mewakili sumbu X dan Y. Metode. Ya. Lalu untuk metode, pikirkan fungsi prosedur yang berkaitan dengan kelas yang dibangun. Pikirkan juga bagaimana cara agar dapat terkait dengan objek lain. Ya, membuat metode untuk menghitung jarak antar dua koordinat. Ya, tadi misalnya ada koordinat B dan koordinat A, jaraknya gimana? Koordinat E dan A jaraknya gimana? E dan C jaraknya gimana? Ini tadi untuk membuatnya seperti apa? Jadi selain menghitung jarak, pastinya kita membuat koordinat. Ya. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan bagaimana cara untuk membuat objek. Membuat objek bisa dilakukan dengan mengassign ke satu variabel. Contohnya C sama dengan koordinat. Artinya di sini C adalah sebuah objek dari kelas koordinat. Perhatikan bahwa contoh sebelumnya kita menginisialisasi nilai atribut data X sama dengan 10, Y sama dengan 4. Nah, kita bisa menggunakan special method yang disebut dengan konstruktor. Ya, konstruktor. Untuk menginisialisasi atribut data. Jadi konstruktor ini dipanggil saat sebuah objek itu dibuat ya. Jadi konstruktor itu dipanggil saat objek itu dibuat. Konstruktor dalam Python disebut atau menggunakan keyword init. Ya, init ini adalah inisialisasi atau konstruktor atau special method yang fungsinya untuk menginisialisasi. Nah, contohnya di sini ada kelas koordinat def init self x, y. Def init di sini artinya menginisialisasi atau membuat sebuah koordinat baru. Ya. Def ini untuk mendefinisikan fungsi, init untuk konstruktor. Terus di sini ada self x, y, ya, parameter data x dan y ini yang akan kita inisialisasi. Self itu parameter yang mereferensi instan of class atau objek, dan dua atribut X dan Y ini disebut untuk setiap objek ya, untuk setiap objek koordinat. Jadi self.x sama dengan X, self.y sama dengan Y. Ya, jadi self ini mengacu pada objek. Ya, jadi objeknya itu punya X dan Y, sedangkan X di sini artinya parameter. Ya, jadi X di sini milik objek, X yang ini parameter. Ya, self X ini milik objek, X ini adalah parameter. Nah, lalu di sini ada pembuatan objek ya. Untuk pembuatan objek berarti kita cukup memanggilnya titik C koordinat 4,5, titik asal koordinat 0,0. Ini otomatis memanggil fungsi init. Ya, init itu dipanggil pertama kali saat dibangun objek. Jadi titik C itu objek dari koordinat. Kelasnya koordinat, objeknya titik C. Ya. Ini otomatis akan memanggil fungsi init. Untuk ngeprint ya, untuk ngeprint koordinat X dan koordinat Y dari titik C berarti kita memanggil titik C.x, titik C.y, titik asal.x, titik asal.y. Jadi ini untuk ngeprint masing-masing X dan Y dari objek koordinat, yaitu titik C dan titik asal. Data dari atribut sebuah instan atau objek disebut dengan instan variabel. Ya.
ini adalah disebut dengan instant variable atau variabel milik objek. Dan instant variable ini harus diakses menggunakan objek. Objeknya titik C dan titik asal. Koordinat itu kelas. X dan Y pasti dimiliki oleh objek. Ya, jadi boleh dikatakan X dan Y itu kayak tercloning. Ya, kayak tercloning. Awalnya hanya ada dua variabel X dan Y, tapi ketika dibikin objek titik C dan titik asal, X dan Y ini menjadi milik titik C dan titik asal. Dan itu independen ya. Ketika kita mengubah titik C X, maka titik asal X juga tidak berubah. Di sini jangan memanggil self karena Python sudah melakukannya secara otomatis. Ya, tidak perlu menggunakan self. Full code-nya kurang lebih seperti ini. Ya, Anda bisa copy, bisa coba copy, lalu running. Ya, kalian coba jalankan. Jangan lupa kalau kalian mengcopy biasanya perlu indentasi ulang, ataupun mungkin ada karakter-karakter seperti spasi yang perlu kalian tulis ulang. Ya, di sini ada kelas koordinat, def main, ya, titik asal, koordinat dan seterusnya. Ini untuk print titik ya, titik CX, titik Y, ya, lalu titik asal. Ini kita ubah X-nya menjadi 12 seperti ini. Nanti di print lagi. Nanti bisa dicoba. Nah, ini kalau mau dibikin dua file, kita bisa gunakan from koordinat import. Ya, di sini koordinat.py isinya hanya init konstruktor saja. Di sini kita import menggunakan from koordinat import bintang. Nah, by the way kita belum membuat metode hitung jarak ya. Nanti kita lanjutkan. Di sini metode init ya. Metode init ini akan selalu dipanggil saat kelas diinisialisasi. Jadi ini akan sangat berguna. Tidak dibentuk pun tidak apa-apa ya, tidak masalah. Tapi kalau karena konstruktor ini otomatis dibikin ya. Tapi kalau sudah kita bisa memanfaatkan init ini akan sangat berguna. Gunakan init misalnya untuk menginisialisasi nilai dari nilai yang ada di variabel property ya. Contohnya di sini juga ada class person, def init self name, age, self name sama dengan name, self age sama dengan age, p1 person John, 36. Jadi di sini kita bisa menggunakan init ya untuk menginisialisasi nilai. Walaupun kita bisa bikin objek kosong. Ya, objek kosongan kita langsung kasih nilai di atributnya ya. Jadi kita kesalahan. Tapi di sini kita menggunakan fungsi init ya. Kalau bisa memanfaatkan ya dimanfaatkan. Lalu parameter self merupakan parameter untuk mereferensi instant class atau objek saat ini. Digunakan untuk mengakses variabel yang dimiliki pada kelas tersebut. Meskipun demikian, tidak harus kita beri nama self. Kita bisa beri nama dengan nama yang lain. Ya. Di sini ada contohnya kalau ini pakai self ya. Ya, pakai nama self. Ini kita bisa ganti dengan nama yang lain, my silly object, def my function. Ya, di sini ini sebetulnya mengacu pada self. Ya, abc.name dan seterusnya. Terus metode itu merupakan atribut prosedural atau anggap saja sebagai fungsi pada kelas. Python selalu meneruskan objek sebagai argumen pertama.
biasanya menggunakan self sebagai nama dari argumen pertama metode yang ada. Argumen yang dimaksud di sini adalah parameter formal ya, karena ada dua macam parameter, formal dan aktual. Simbol titik ya digunakan untuk mengakses apapun atribut dari kelas. Bisa jadi atribut data dari kelas atau metode dari kelas. Jadi kita sebutkan nama kelasnya dulu, titik, nama atribut atau nama metodenya. Nah, untuk mendefinisikan metode, nah kita sudah mulai bikin yang metode jarak ya. Kalau tadi metode init itu bawaan dari Python ya, harusnya namanya init, tidak bisa digonta-ganti, tapi yang self-nya bisa digonta-ganti ya. Untuk yang jarak ini kita bikin sendiri. Ini ada self, ada line. Self ini berarti objek saat ini, objek yang sekarang, dan line ini adalah parameter lain atau koordinat lain ya, koordinat lain. Di sini ada x, jarak x, self.x, line kurangi line.x di pangkat 2 ya. Lalu untuk jarak y, self.y kurangi line.y di pangkat 2 juga. Lalu di return x jar ditambah y jar pangkat setengah ya, pangkat 0,5. Jadi metode seperti fungsi membawa parameter, perhatikan untuk mengakses atribut menggunakan dot atau titik. Cara lain memanggil metode yang biasa ya. Jadi cara pertama yang biasa, ini k koordinat 3,4, 0 koordinat 0,0. Terus di sini ada print k dot jarak 0. Ya. Kalau yang ini cara kedua, koordinat dot jarak k, 0. K itu self-nya itu sendiri. Ya. Tuh. Ya, k koordinat 0. Jadi ini ada dua jarak ya. Lalu nanti silahkan kalian coba hasilnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah mencetak representasi dari objek. K sama dengan koordinat 4,6. Kalau kita print K-nya, maka outputnya akan seperti ini ya. Jadi ini untuk mengetahui ya isi dari objek itu kita bisa outputkan, kita bisa print. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin mencetak K yang akan berisi representasi objek dengan output 4,6? Kita bisa mencetak representasi uninformatif. Jadi yang ini kan tidak informatif ya. Ini isi kontennya. Tapi kita bisa ubah menjadi bentuk str ya, str method dengan menggunakan print pada kelas objek. Jadi di sini kita bisa buat ya, ada str ya. Ini sama aja untuk mencetak. Ya, sama aja untuk mencetak, return str self x plus str y. Ya, ini untuk menggunakan metode str. Nah, nanti Anda bisa coba panggil k koordinat 1,2. Kalau Anda print K, hasilnya tadi yang uninformatif, print tipe K, ya, nanti Anda akan lihat hasilnya. Perhatikan bahwa K koordinat 1,2, ya, ketika Anda outputnya kan, ketika sudah ada str, print K itu menjadi informatif karena sudah ada str-nya. Tapi kalau tidak ada informatif, tidak ada str-nya, outputnya sama dengan tipe K seperti ini.
ya outputnya akan sama. Tapi kalau sudah ada str, ya sudah ada str, itu outputnya menjadi 1,2. Ini akan menjadi masuk akal di mana print koordinat itu adalah kelas main, ya. Sedangkan print tipe ini adalah tipe dari koordinat tadi. Nah, lalu yang berikutnya di sini ini ya. Ini mungkin bisa Anda lihat ada print koordinat, print tipe koordinat. Ini ada sedikit perbedaan. K itu koordinat, ini K sama dengan objeknya. Kalau yang ini kelas. Kalau koordinat di print tetap dia kelas main koordinat karena dia adalah kelas. Gunakan isInstance untuk mengecek apakah objek itu instan, merupakan instan dari kelas tertentu. Misalnya di sini print isInstan K, koordinat. Ini outputnya true karena K itu adalah instan dari koordinat. Ini adalah objeknya, ini adalah kelasnya. Nah, ini ada beberapa macam built-in class, ya, atribut dari Python. Jadi setiap kelas di Python secara otomatis punya atribut-atribut yang memang sudah disiapkan tanpa harus mendefinisikan atribut tersebut dalam kelas. Atribut-atribut built-in yang dapat diakses dengan titik. Misalnya ada dictionary, ya, yang berisi namespace dan dari kelas. Lalu ada doc, itu docstring class, name class, modul, itu modul di mana kelas diciptakan. Biasanya mengembalikan main ya pada mode interaktif. Lalu base bisa jadi tabel kosong, parent, superclass atau base class ya. Lalu panggil dengan cara print koordinat .dic, print koordinat .doc. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini built-in class atribut. Lalu di sini ada juga custom operator. Misalnya kita membuat kelas vektor 2 dimensi, lalu kita membuat instan dari vektor tersebut dengan objek, misalnya vec A dan vec B. Ketika kita ingin menjumlahkan kedua vektor tersebut, programmer ingin menjumlahkan kedua sumbu dari vec A dan vec B tersebut dengan operator tambah. Contohnya print vec A dan vec B. Penjumlahan kedua vektor ini tentunya berbeda dengan penjumlahan integer atau float biasa. Ya. Maka dari itu kita dapat membuat metode custom dari sebuah kelas untuk memodifikasi operator plus yang digunakan untuk menjumlahkan kedua aksis yang ada pada objek vec A dan vec B. Nah, di sini ada special operator. Ya, misalnya tambah, kurang, bagi, kali, dan seterusnya. Ini bisa kita gantikan dengan add, sub, ya, iki, lt, len, str, dan seterusnya. Ini custom to special operator. Ini juga sudah disediakan, ya, namanya sudah disediakan, kita tinggal ngisi kodenya. Lalu yang objek setelah tidak digunakan itu akan dihancurkan. Dia akan masuk ke garbage collection. Jadi di Python kalau sudah dihancurkan secara otomatis akan membebaskan sepenuhnya dari memori atau free memory. Dan proses di mana Python secara periodik melakukan kembali blok memori yang tidak lagi digunakan, ini istilahnya adalah garbage collection. Gunakan metode del ya untuk garbage collection. Jadi K sama dengan koordinat 1,2 del K, maka ini akan hilang dari memori. Ya. Kita ingin menggunakan mekanisme destruktor. Kalau tadi sudah ada konstruktor, ya. Ini destruktor, ini kembalikan dari konstruktor, menghancurkan. Dengan mendefinisikan
metode di dalam sebuah kelas. Di sini kita bisa ini kode lengkapnya kurang lebih seperti ini ya. Ada kelas koordinat, lalu ada kelas main. Kita coba jalankan ya untuk yang koordinat. Jadi biar ada gambarannya. Di sini saya sudah punya kelas koordinat tadi ya, kelas koordinat. Ini harusnya kontennya sama. Ya. Ada ini, ada jarak ya. Lalu ada str tadi ya, ada str. Lalu ada neck. Ya, ada del. Ya, ini neck, ada del. Ini bawaan Python ya. Jadi kelas-kelas bawaan Python, fungsi bawaan Python yang kita bikin sendiri adalah jarak. Lalu di sini juga ada fungsi main atau kode main. Di sini from full code ya. Tadi saya berikan nama yang berbeda. Ini namanya koordinat, tapi nama filenya full code. Jadi di sini from full code import bintang. Import bintang itu artinya semua. Titik C koordinat 4,5, titik asal koordinat 0,0. Nah, kita coba jalankan dulu. Ya, jalankannya berarti yang main saja. Seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya cukup banyak ya. Nah, di sini kita lihat titik, kita bikin titik C ya, titik C koordinat 4,5 ya. Lalu titik asal koordinat 0,0, lalu di sini dicetak ya, titik C koordinat titik asal. Lalu ada juga titik C minus titik C ya. Ini ada koordinat destroy ya, karena koordinat sudah tidak digunakan ya. Koordinat di destroy sudah tidak digunakan. Titik C minus titik C berarti di sini akan menjadi negatif ya ketika dicetak. Titik C 12, ketika dicetak X-nya menjadi 12. Lalu ini print titik C, print titik C. Berarti ini pakai str. Kita akan memanggil fungsi str nih. Dia akan memanggil fungsi str, hasilnya ini 12,-5. Lalu ada tipe titik C kelas full code dot ordinate ya. Yang full code itu tadi nama filenya, koordinat nama kelasnya. Terus di sini is instant ya, is instant. Ini true ya. Lalu di sini ada titik C dot dictionary nih ya, isinya X, Y. Lalu doc stringnya tidak ada. Lalu modulnya full code ya, name-nya koordinat, base-nya kelas objek ya. Lalu doc-nya itu ini ya, ini doc dari kelas koordinat ya. Lalu ada modulnya none, modul koordinat itu none. Lalu di sini nanti ada del titik asal dan del C ya. Nanti dia akan destroy semua ya, dilakukan destroy.
Di sini akan dilakukan penghapusan. Nah, ini mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi gambarannya mungkin kalau misalnya ini mau persingkat kodenya, misalnya ini kita komen biar penjelasannya lebih mudah dilihat ya. Ini kita komen, kita running, mungkin kalau kesusahan nanti bisa di komen, di running satu persatu ya. Ini ada koordinat destroy. Destroy itu otomatis ya, ketika dia tidak digunakan dia otomatis di destroy ya. Ini kok bisa muncul koordinat destroy dari mana? Dari del ini tadi ya, class name destroy. Seperti ini. Ini kalau kita tutup printnya, kita komen, ini hasilnya juga akan destroy juga ya, koordinat destroy seperti ini. Akan ada dua yang di destroy. Lalu ini kalau kita print seperti ini ya hasilnya ya, print yang C, tapi akan ada dua yang di destroy, C dan titik asal. Ini juga sama ini ya. Ini kita cetak atau ya titik asal, dia tidak ada hasilnya, begitu kita print dia akan memberikan hasil. Nah, seperti ini ya. Di sini ada koordinat destroy titik C minus sama dengan minus titik C ya kan. Kenapa kok muncul koordinat destroy ini dari titik C nya ya, dia akan pindah ke objek yang lain sebetulnya, tapi ini sebetulnya koordinat yang sama. Lalu ini tadi coba kita tutup lagi bagian ini, koordinat destroy-nya 3 kali berasal dari ini. Kalau ini kita tutup, destroy-nya hanya 2 kali ya, jadi destroy itu akan, atau del itu akan otomatis dibuat ketika objek tidak digunakan lagi ya, ketika objek tidak digunakan lagi. Nah, kita coba buat kalau titik asal yang kita lakukan yang sama dengan titik C. Ini. Nah, dia juga akan melakukan destroy. Ya. Kenapa? Karena titik asal di sini akan diassign ke titik asal yang lain karena nilainya itu berubah semua. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Ini sedikit gambaran mengenai abstract data type. Jadi perlu dipendek kata ya, perlu diketahui bahwa abstract data type itu digambarkan dengan sebuah kelas yang ada di Python. Mungkin seperti itu penjelasan singkat untuk pertemuan hari ini mengenai abstract data type. Terima kasih dan selamat belajar.